Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh masih Tuhan dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman ini boleh mengambil tempat di hati kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati pemirsa yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa penolong kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, Gerbang Mujizat. Ayat intinya saya ambil dari Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Untuk masuk ke tempat tertentu, kita butuh yang namanya akses atau jalan masuk. Akses itu bisa bermacam-macam. Jika hendak masuk ke rumah, maka aksesnya adalah pintu. Jika hendak masuk ke sebuah kota, maka aksesnya adalah gerbang kota. Jika hendak masuk ke sebuah penyedia sinyal wifi, maka kita harus memiliki paspor sebagai akses ke penyedia sinyal tersebut. Demikian juga ketika kita hendak menggunakan ATM, agar bisa melakukan transaksi, kita harus lebih dahulu memasukkan nomor PIN. Jadi ketika kita hendak menghampiri Bapa kita di surga, maka aksesnya adalah Tuhan Yesus. Sebab Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tanpa Yesus, tidak seorang pun yang dapat menghampiri tahta Bapa. Kita boleh baca Alkitab kita, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Singkatnya, akses dibutuhkan agar kita bisa terhubung dengan sesuatu yang hendak kita masuki. Jika tidak memiliki akses atau jalan masuk, tentu saja kita tidak akan bisa terhubung. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa terhubung dengan mujizat dan mengalami perkara-perkara supranatural? Cara kerjanya juga sama. Kita butuh akses. Apa akses agar kita bisa terhubung dengan mujizat? Mengucap syukur. Bukankah Alkitab berkata, "Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam perantaraannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya." Pintu gerbang Tuhan hanya diakses melalui ucapan syukur, bukan dengan persungutan. Jika kita mengeluh terus-menerus, bagaimana kita bisa terhubung dengan hadirat Tuhan dan mengalami keajaibannya? Kita tidak bisa menyangkal bahwa hidup yang kita jalani terkadang berat dan penuh pergumulan. Justru ketika kita mengalami semua pergumulan itu dalam kehidupan kita, marilah kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab kita percaya bahwa kebaikan dan kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah. Bukan bermaksud mengajak pemirsa semua menjadi orang yang tidak realistis, tapi dengan mengucap syukur, membuat kita tetap kuat dan tegar dalam menjalani hidup yang berat. Tidak hanya itu, ucapan syukur adalah akses
untuk kita mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Dan ucapan syukur adalah akses untuk membuat kita terhubung dengan mujizat Tuhan. Mungkin kita bertanya dalam hati, mengapa harus mengucap syukur? Karena Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena mengucap syukur akan memberikan kedamaian yang membuat kita tetap tenang untuk menemukan solusi dari setiap masalah kita. Dan dengan bersyukur kita juga telah melakukan kehendak Allah, dan hal itu tentu menyenangkan hati Tuhan. Setiap firman Tuhan yang kita aminkan, maka firman itu akan hidup dalam kehidupan kita secara nyata. Terpujilah nama Tuhan. Pada saat ini saya mengucap syukur karena saya telah menerima surat cinta dari Google. Ini hanya sekedar surat cinta, tetapi ini sangat membuat hati saya bersyukur. Langkah awal dalam menuju sesuatu yang lebih baik. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk selalu mau datang menuju akses dengan puji-pujian dan ucapan syukur setiap saat kepada Tuhan. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara boleh share di sosial media kamu, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu, bagaimana kami menuju gerbang mujizat dalam kehidupan kami. Kami tidak menyangka Tuhan bahwa kehidupan kami sangat berat. Tetapi dengan mengucap syukur melalui puji-pujian dan iman kepada Yesus yang sungguh-sungguh, kami percaya kami mampu melalui semuanya. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, mohon ampun dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih pemirsa di rumah telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan jawab.